analisis kesalahan. Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Untuk itu, pengertian kesalahan berbahasa perlu diketahui lebih awal sebelum kita membahas tentang kesalahan berbahasa. Corder 1974 menggunakan 3 istilah untuk membatasi kesalahan berbahasa. Yang pertama, lapses, yang kedua, error, dan yang ketiga, mistake. Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Yang kedua, error. Error adalah kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau tuturan bahasa. Yang ketiga, mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk suatu situasi tertentu. B. Kategori kesalahan berbahasa. Dalam kategori strategi formasi, tataran kesalahan bahasa dapat dibedakan menjadi 4 kesalahan. Berikut adalah keempat kesalahan kategori strategi performasi. Yang pertama, penanggalan atau omission. Penuturan bahasa menanggalkan satu atau lebih unsur-unsur bahasa yang diperlukan dalam suatu frase atau kalimat. Akibatnya, terjadi penyimpangan konstruksi frase atau kalimat. Kedua, penambahan atau addition. Penuturan bahasa menambahkan satu atau lebih unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan dalam suatu frase atau kalimat. Akibatnya, terjadi penyimpangan konstruksi frase atau kalimat. Ketiga, kesalahan bentuk atau misformation. Penutur membentuk suatu frase atau kalimat yang tidak sesuai kaidah atau bahasa itu. Akibatnya, konstruksi frase atau kalimat menjadi salah atau menyimpang kaidah bahasa. Yang keempat, kesalahurutan atau misordering. Penuturan menyusun atau pengurutan unsur-unsur bahasa dalam suatu konstruksi frase atau kalimat di luar kaidah bahasa itu. Akibatnya, frase atau kalimat itu menyimpang dari kaidah bahasa. Berdasarkan kategori atau komunikasi, kesalahan bahasa dapat dibedakan menjadi kesalahan lokal dan kesalahan global. Berdasarkan jenis penyimpangan bahasa, kesalahan lokal adalah kesalahan konstruksi kalimat yang ditanggalkan atau dihilangkan salah satu unsurnya. Akibatnya proses komunikasi menjadi terganggu. Misalnya, penutur menggunakan kalimat atau tuturan yang janggal atau nyeleneh saat berkomunikasi. Adapun kesalahan global adalah tataran kesalahan bahasa yang menyebabkan seluruh tuturan atau isi yang dipesankan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulis, menjadi tidak dapat dipahami. Cara penulisan kalimat yang baik. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu menimbulkan gagasan-gagasan kembali pada pikiran pendengar atau pembaca tentang isi pemikiran penulis. Kalimat perlu bersifat efektif agar informasi dapat diterima dengan jelas oleh pendengar atau pembaca. Cara pembuat kalimat yang benar dan efektif yaitu sebagai berikut. A. Gunakan pemilihan kata diksi yang tepat. B. Pastikan memiliki unsur utama yaitu subjek dan predikat. C. Gunakan kaidah penulisan yang sesuai ejaan bahasa yang disempurnakan. EYD. D. Penekanan terhadap pokok kalimat yang disampaikan. E. Gunakan bentuk bahasa yang konsisten. F. Sifatnya koheren dan kalimatnya paralel. G. Tidak menggunakan kata-kata yang mubazir.